Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nevita Nurhandayani dan Fanya Putri Huzaimah akan mempresentasikan tentang materi Makiyah dan Madaniyah. Hal-hal yang akan kita bahas adalah definisi Makiyah dan Madaniyah, karakteristik Makiyah dan Madaniyah, teori penentu Makiyah dan Madaniyah, serta urgensi Makiyah dan Madaniyah. Definisi Makiyah dan Madaniyah. Secara harfiah, Maki atau Makiyah berarti yang bersifat Mekah atau yang berasal dari Mekah. Sedangkan Madani atau Madaniyah berarti yang bersifat Madani atau yang berasal dari Madinah. Dalam mendefinisikan Maki atau Makiyah dan Madani atau Madaniyah, ada 4 teori yang berbeda-beda. Teori-teori tersebut yaitu teori geografi atau muladzatun makan an-nuzul, teori subjektif mulahadotun mukhotobin, teori historis mulahadotun zaman an-nuzul, teori konten analisis mulahadotun matadho manana. Karakteristik Makiyah dan Madaniyah. Menurut Al-Suyuti, perbedaan tersebut muncul akibat perbedaan fokus kajian di antara para ulama dalam melihat berbagai fenomena yang meliputi proses nuzulnya sebuah surat. Sementara itu, sebelum mengetahui bagaimana karakteristik dari Makiyah dan Madaniyah, terdapat indikator untuk membedakannya, yaitu indikator Makiyah. Sebuah surat menurut Al-Zarkasi adalah A. Di dalamnya terdapat ayat-ayat sajadah kecuali surat Ar-A'raf dan Al-Hajj. Di dalamnya terdapat ungkapan penegasan lam alif dan ungkapan ini baru muncul pada setengah akhir Al-Quran. C. Dan ungkapan ini baru muncul pada setengah akhir Al-Quran, yaitu Ya ayyuhan nas, dan tidak ditemukan kalimat Ya ayyuhalladzina amanu kecuali surat Al-Hajj. D. Di awal surat terdapat huruf hija. E. Di mana terdapat kisah Nabi Adam dan Iblis kecuali surat Al-Baqarah. F. Di dalamnya terdapat kisah-kisah para nabi dan umat terdahulu kecuali surat Al-Baqarah. G. Semua surat mufassal. Indikator surat Madaniyah menurut Al-Zarkasi adalah A. Di dalamnya terdapat seruan Ya ayyuhan nas kecuali surat Al-Hajj. B. Di dalamnya terdapat aturan-aturan terperinci tentang hudud, faraid, ham, dan aturan-aturan sipil lainnya. C. Di dalamnya terdapat penyebutan munafik kecuali Al-Ankabut. D. Di dalamnya terdapat izin dan aturan-aturan tentang jihad dan hikmahnya. E. Di dalamnya terdapat perdebatan dengan ahli kitab. Karakteristik Makiyah. 1. Ayat dan suratnya pendek, singkat, memiliki kekuatan ekspresi dan memiliki bunyi-bunyi yang relatif sejenis. 2. Banyak menggunakan gaya bahasa penegasan dan penguatan, baik melalui qasam, amsal, tashbih, dan lain-lain. 3. Banyak menggunakan fasilah. 4. Ungkapannya kuat dan beritme. 5. Menyeru pada keimanan kepada Allah, hari akhir, dan penggambaran surga dan neraka. 6. Menyeru untuk berpegang dengan akhlak mulia dan aturan-aturan umum universal yang tidak berubah sepanjang masa dan tempat. 7. Memperingatkan orang-orang kafir dan musyrik melalui kisah-kisah para nabi dan orang-orang terdahulu lainnya. Selanjutnya adalah karakteristik Madaniyah. 1. Gaya bahasanya panjang dan cenderung mengulas secara panjang lebar atau itsnab. 2. Lafalnya mudah dan populer, sangat sedikit mengandung lafal-lafal yang asing. 3. Menggunakan gaya bahasa yang tenang dan argumentatif ketika berdiskusi dengan ahli Alkitab, dan menggunakan gaya bahasa sindiran tajam ketika berdebat dengan mereka. 4.
berbicara secara panjang lebar tentang penetapan aturan hukum praktis, baik di tatanan keluarga, masyarakat, negara, atau hubungan antar bangsa, baik di kala damai ataupun perang. 5. Mengajak ahli Alkitab untuk mendiskusikan tentang akidah keagamaan yang salah. 6. Menjelaskan tentang kesesatan orang munafik dan kedengkian serta rasa permusuhan yang mereka tutup-tutupi selama ini. Baik, selanjutnya adalah teori penentuan Makkiyah dan Madaniyah. Beberapa teori yang menjadi penentu Makkiyah dan Madaniyah menurut beberapa tokoh yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teori mulahazat zaman al-nuzul atau teori historis, yaitu teori yang didasarkan pada sejarah waktu turunnya Al-Quran. Landasan sejarah teori ini adalah hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Lalu yang kedua, menurut Abdullah Ahmad An-Naim, pesan yang terkandung dalam ayat-ayat Makkiyah merupakan pesan Islam yang abadi dan fundamental atau penting. Di dalam teori ini juga menekankan bahwa persamaan martabat untuk seluruh umat manusia, tanpa membedakan jenis kelamin atau gender, agama, dan juga ras. Lalu yang ketiga, menurut Abdul Jalal dalam teori subjektif, tidak seluruh ayat Al-Quran memakai panggilan. Penelitiannya menunjukkan hanya 511 ayat Al-Quran yang dimulai dengan nida atau panggilan. Lalu, teori sejarah atau zaman nuzul. Kejanggalan teori terletak pada beberapa ayat yang turun di Mekah setelah hijrah yang dianggap sebagai ayat Madaniyah. Seperti surat An-Nisa yang turunnya ketika Nabi sedang melaksanakan wukuf di Arafah. Di dalam teori ini, meskipun banyak kelemahannya, namun para pakar studi Al-Quran lebih dominan memilih teori ini. Selanjutnya yaitu urgensi Makkiyah dan Madaniyah. Abu Zaid berpendapat bahwa dapat disimpulkan pemahaman Makkiyah dan Madaniyah mengasumsikan bahwa situasi dan kondisi sosiologis dan psikologis yang dialami audiens dakwah pada abad ke-7 mempengaruhi pilihan kata, struktur wacana, dan gaya bahasa Al-Quran. Selain dari penjelasan Abu Zaid tersebut, terdapat tokoh-tokoh lain yang berpendapat tentang urgensi Makkiyah dan Madaniyah. Seperti yang pertama, Al-Suyuti. Beliau menjelaskan bahwa menentukan nasik, mansuk, dan muhasih mujmal yang dilihat dari pandangan hukum. Lalu yang kedua ada Manakotan yang menjelaskan bahwa memberi informasi tentang waktu, tempat, dan situasi turunnya Al-Quran ditinjau dari sejarah. Lalu yang ketiga, Subhi al-Solih memberikan informasi tentang variasi komunikasi dan strategi Al-Quran yang ditinjau dari aspek komunikasi dan dakwah. Lalu Sayyid Qutb membuka jalan untuk dilakukannya penafsiran Haraki Al-Quran yang ditinjau dari aspek politik dan sosiologis. Lalu Fazlur Rahman memberikan gambaran bersifat universal, elastisitas, dan fleksibel, ditinjau dari aspek sosiologis. Lalu ada Nasir Hamid Abu Zaid menunjukkan adanya variasi gaya komunikasi teks Al-Quran dari segi isi, struktur, komunikasi, dan kebahasaannya, ditinjau dari aspek komunikasi dan bahasa. Lalu yang terakhir, menurut Canon Sell dan Theodor Noldig yang memberikan pemahaman rasional tentang sejarah Muhammad dan perkembangan dakwah Al-Quran, ditinjau dari aspek sejarah.
Lalu, dapat disimpulkan bahwa kajian Makkiyah dan Madaniyah bisa didekati dari beberapa pendekatan, baik melalui sejarah, komunikasi, politis, sosiologis, hukum, ataupun linguistik. Baik, sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih untuk teman-teman, dan apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di grup. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.